Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin membacakan materi kami tentang ikatan kimia dan ikatan ion. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Ria Anggraini. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya akan membacakan materinya. Pengertian ikatan kimia. Ikatan kimia adalah sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Penjelasan mengenai gaya tarik-menarik ini sangatlah rumit dan dijelaskan oleh elektrodinamika kuantum. Dalam praktiknya, para kimiawan biasanya bergantung pada teori kuantum atau penjelasan kualitatif yang kurang kaku, atau namun lebih mudah untuk dijelaskan. Dalam menjelaskan ikatan kimia, secara umum, ikatan kimia yang kuat diasosiasikan dengan transfer elektron antara dua atom yang berpartisipasi. Ikatan kimia menjaga molekul-molekul kristal dan gas-gas diatomik untuk tetap bersama. Selain itu, ikatan kimia juga menentukan struktur suatu zat. Kekuatan ikatan kimia sangatlah bervariasi. Pada umumnya, ikatan kovalen dan ikatan ion dianggap sebagai ikatan kuat, sedangkan ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals dianggap sebagai ikatan lemah. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa ikatan lemah yang paling kuat dapat lebih kuat daripada ikatan kuat yang paling lemah. Macam-macam ikatan kimia. 1. Ikatan ion atau elektrovalen. Berdasarkan konfigurasi elektron yang terjadi pada pembentukan ikatan, maka ikatan kimia dibedakan menjadi 4 macam. 1. Ikatan ion atau elektrovalen. Ikatan ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion positif dan ion negatif dalam suatu senyawa kimia. Kedua ion tersebut berikatan dengan gaya elektrostatis sesuai dengan hukum Coulomb. Umumnya, kedua atom adalah unsur non-logam. Contoh ikatan ini adalah ion Na positif dengan Cl negatif berikatan menjadi ion NaCl. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Riris Yanggi. Kepada saudari kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Ria Anggraini, yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron dari masing-masing atom yang berkaitan. Contohnya pada ikatan ion H dengan H, keduanya memerlukan satu elektron tambahan agar menjadi unsur yang stabil. Oleh karena itu, kedua atom H meminjamkan dan menggunakan bersama-sama satu elektron. 3. Ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang memakai pasangan elektron bersama, namun elektronnya hanya berasal dari salah satu atom. Contohnya adalah pembentukan ozon atau O3. Agar semua atom dapat memenuhi aturan oktet, maka salah satu atom yang berada di tengah harus menyumbangkan dua elektronnya untuk digunakan bersama. Next. Yaitu keempat, ikatan logam. Ikatan ini terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik dari inti atom logam dengan larutan elektron. Elektron ini adalah elektron yang bebas bergerak. Mobilitas elektron ini bergerak bebas sehingga elektron valensi tidak tetap pada posisinya pada satu atom, namun terus berpindah-pindah ke atom yang lain. Ikatan ion. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ikatan ion. Ikatan ion terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ion positif dan ion negatif diikat oleh suatu gaya elektrostatik senyawa yang dihasilkan disebut senyawa ion.
Salah satu contoh yang sering kita jumpai sehari-hari adalah garam dapur. Nah, garam dapur itu rumus kimianya adalah NaCl atau natrium klorida. Dalam NaCl padat terdapat ikatan antara ion Na positif dan ion Cl negatif dengan gaya elektrostatik sehingga disebut dengan ikatan ion. Berdasarkan kristal NaCl merupakan rangkaian antara ion Na plus atau positif dan ion Cl negatif. Satu ion Na positif dikelilingi oleh 6 ion Cl negatif dan satu ion Cl negatif dikelilingi oleh 6 ion Na positif, seperti gambar di samping. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Wandira. Padanya kami persilakan. Saya Putri Wandira akan melanjutkan materi pembentukan ion. Seperti yang telah dibahas pada kaidah oktet sebelumnya, setiap unsur harus berusaha memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia, bisa dengan melepaskan elektron ataupun menerima elektron. Supaya stabil, peristiwa serah terima elektron ini terjadi pada senyawa NaCl alias garam dapur. Bagaimana ceritanya? Na merupakan golongan Ia di mana Ia memiliki elektron valensi 1, sehingga supaya stabil, Ia harus melepas 1 elektron. Kalau dilihat dari konfigurasi elektron 11 Na 281. Sehingga ketika melepas 1 elektron, maka elektron paling terakhirnya menjadi 8, sesuai kaidah oktet. Karena melepas 1 elektron, maka Na yang asalnya netral berubah menjadi bermuatan positif 1 atau Na positif reaksinya. Na menghasilkan Na positif E negatif. Artinya Na melepas 1 elektron. Lihat elektron berada di sebelah kiri panah. Anggota terbentuknya ikatan ionik dicontohkan dengan pembentukan NaCl, natrium atau Na, dengan konfigurasi elektron 281 akan bertambah stabil bila melepas 1 elektron, sehingga konfigurasi elektron berubah menjadi 2,8. Sedangkan klorin Cl yang mempunyai konfigurasi 287 akan bertambah stabil bila mendapatkan 1 elektron, sehingga konfigurasinya menjadi 28,8. Berlaku supaya keduanya menjadi bertambah stabil, maka natrium menyumbang 1 elektron dan klorin akan mendapat 1 elektron dari natrium. Saat natrium kehilangan 1 elektron, maka natrium menjadi bertambah kecil, sedangkan klorin akan menjadi bertambah akbar atau besar karena ketambahan 1 elektron. Oleh karena itu, ukuran ion positif selalu bertambah kecil daripada ukuran sebelumnya, namun ion negatif akan cenderung bertambah besar daripada ukuran sebelumnya. Saat pertukaran elektron terjadi, maka Na akan menjadi bermuatan positif atau Na positif, dan Cl akan menjadi bermuatan negatif, Cl negatif. Selanjutnya, terjadi gaya elektrostatik selang Na positif dan Cl negatif, sehingga membentuk ikatan ionik. Lanjutan, ikatan ionik. Ikatan ionik terbentuk selang ion logam, ion positif, dan ion logam, ion negatif. Penamaan ikatan ion sederhana dimulai dari nama logam, selanjutnya disertai nama non-logam, dan penyusunannya contohnya natrium klorida. Ikatan ionik sepele larut dalam cairan dan larut polar yang lain. Senyawa ionik sepele sekali menghantarkan listrik bila dalam larutan. Senyawa ionik cenderung membentuk kristal salib dengan titik lele yang tinggi. Next. Inilah materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 3, jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.